Bab 171. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Buka bagian dalam boneka itu, ada berbagai macam benda halus, yang di atasnya terdapat berbagai macam pola. Kombinasi dari bagian-bagian dan pola inilah yang memungkinkan boneka itu menyerap aura secara mandiri, sehingga boneka itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Memanfaatkan kesempatan itu, Liu Yu juga melihat di mana sumber kekuatan boneka-boneka ini berada, tetapi di kepala. Sangat disayangkan bahwa kekuatan kedua boneka ini lebih kuat daripada kekuatan murid-murid sekte Liu Yun dari Wuling Jiupin biasa. Jika mereka dapat digunakan untuk tujuan mereka sendiri, itu juga merupakan pilihan yang tepat. Yang terpenting adalah Liu Yu berharap untuk menyimpan boneka-boneka seperti itu di Guiyuanzong. Satu atau dua yang paling kuat di sekte Guiyuan adalah kekuatan Wuling nomor 1 atau nomor 2. Jika ada satu atau dua boneka yang kuat, mereka benar-benar yang paling kuat di antara kekuatan kelas 3. Bahkan jika mereka berada di antara kekuatan kelas 2, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk dipromosikan ke Wuzong. Ketika Liu Yu seperti dua kacang polong, keempat boneka itu muncul seperti Liu Yu sebelumnya. Liu Yu sangat senang sehingga dia benar-benar merasa nyaman dengan bantal itu. Liu Yu harus berhati-hati dengan keempat boneka itu, dan sulit bagi Liu Yu untuk menyelesaikannya dengan cepat hanya dengan mengandalkan tubuhnya. Terlebih lagi, keempat boneka itu berharap untuk menghancurkan sumber kekuatan mereka, dan kemudian memurnikannya untuk digunakan sendiri. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan pedang. Liu Yu diam-diam berkata bahwa hanya roh pedang yang dapat memusatkan kekuatan pada satu titik, dan kemudian meledak, sehingga hanya menghancurkan sumber kekuatan, dan tidak membiarkan tempat lain muncul kerusakan, lalu memperbaikinya. Lakukan apa yang kamu inginkan. Gas pedang memadatkan gunung. Dengan 20% dari roh pedang, ada 500 helai ki pedang yang dipadatkan menjadi sedikit oleh Liu Yu, dan kemudian menuju ke sumber kekuatannya. Dengan berkah 20% dari pedang, bahkan Wuzong yang sebenarnya akan terasa sangat sulit. Terlebih lagi, tubuh fisik ini sebanding dengan boneka Wuzong. Liu Yu secara langsung menghancurkan sumber kekuatan dan diam. 2, 3, 4. Pengepungan itu tidak ada gunanya bagi Liu Yu. Belum lagi kekuatannya dalam pertarungan jarak dekat, konon serangannya dalam jarak seperti pedang ki bersifat vertikal dan horizontal, yang membuat Liu Yu berada dalam posisi tak terkalahkan. Keempatnya dipecahkan oleh Liu Yu, yang langsung memurnikan sumber kekuatan Liu Yu, lalu langsung dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun ia hanya menghancurkan satu garis boneka, bahkan jika ia bisa memperbaikinya sendiri, ia harus menundanya sementara tanpa bahan apapun. Tidak, ayo. Pada saat ini, seperti dua kacang polong, Liu Yu menemukan bahwa ia memiliki 8 boneka penuh dengan sosok yang sama. Setelah boneka pertama muncul dan dikalahkan, 4 boneka keluar dalam gelombang kedua dalam waktu dupa, dan gelombang ketiga muncul hanya setelah secangkir teh. Ini adalah pertempuran roda yang lengkap. Aku akan melihat berapa banyak boneka yang bisa kamu miliki. Liu Yu juga keluar dari api, dengan gila meluncurkan serangan, pedang yang berarti meledak tanpa syarat. Ketika 16 boneka muncul, Liu Yu benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Meskipun dia mencoba melawan, 16 boneka itu jelas tahu bagaimana bekerja sama satu sama lain dan memainkan peran yang lebih kuat. Meskipun Liu Yu mencoba menghindar, dia dipukul beberapa kali. Dia merasa bahwa semua organ dalamnya akan tergeser. Dia merasa bahwa dia sengsara. Jika dia adalah orang lain, itu bukan orang yang melatih tubuh. Pada saat ini, Liu Yu tidak peduli apakah serangannya akan merusak boneka-boneka itu. Dia meluncurkan serangan gila. Butuh waktu hampir setengah jam bagi Liu Yu untuk memecahkan 16 boneka itu. Beberapa dari mereka rusak, beberapa tidak rusak, dan integritas boneka-boneka itu berbeda. Dia diam-diam menunggu gelombang boneka berikutnya. Hanya saja setelah menunggu secangkir teh, masih belum ada gelombang boneka berikutnya. Ini sama sekali salah. Menurut kebenaran, gelombang boneka berikutnya seharusnya muncul ketika waktu untuk secangkir teh kurang dari itu. Apakah akan ada 20, 30, atau 32? Liu Yu memiliki beberapa pikiran tertekan. Pada saat ini, sebuah panggung dinaikkan tidak jauh dari boneka itu. Di panggung itu, ada senjata dan pedang. Liu Yu segera sangat gembira dan berpikir bahwa ini seharusnya menjadi hadiah untuk bea cukai. Begitu dia mendekat, Liu Yu telah sepenuhnya digantikan oleh ekstasi.
Apa yang ditempatkan di panggung ini adalah alat roh, dan itu adalah alat roh kelas atas. Dengan alat roh ini, Liu Yu percaya bahwa kekuatannya akan banyak meningkat. Ketika dia mengambil senjata itu, Liu Yu tertekan karena mendapati bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikannya. Jika dia ingin memurnikan senjata itu, dia harus menunggu sampai dia mencapai tingkat Wuzong. Tertekan, dia memasukkan pedang ke dalam cincin penyimpanan, dan sebuah pintu terbuka begitu saja. Liu Yu berpikir bahwa ini seharusnya menjadi pintu keluar setelah bea cukai. Tanpa ragu, dia berjalan menuju pintu. Ketika Liu Yu melangkah keluar, dia menemukan bahwa dia berada di sebuah alun-alun, dan situasi di alun-alun itu juga membuat Liu Yu takut. Di alun-alun, ada hampir 40 murid paviliun King Chen. Ketika mereka melihat Liu Yu keluar, mereka semua menatap Liu Yu dengan heran. Meskipun mereka terselubung, Dewi Chen Fei yang di hati semua murid adalah sama. Bagaimana mungkin yang pertama dari 3 sekolah memiliki tingkat kultivasi yang begitu rendah sehingga dia hanya memiliki 7 tingkat semangat bela diri? Seorang murid paviliun King Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja, aku beruntung dan tidak menemui kendala apapun, tetapi aku khawatir tentang kendala apa yang kutemui di sepanjang jalan, jadi butuh waktu 1 jam untuk keluar." Seorang murid laki-laki dari paviliun King Chen menatap Liu Yu dengan sinis, dan kemudian menyanjung murid perempuan itu sedikit. Liu Yu menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Membiarkan orang lain salah paham padanya. Bagaimanapun, dia tidak memikirkan publisitas apapun. Mencari tempat untuk duduk, Liu Yu langsung menutup matanya untuk bermeditasi. 1 jam kemudian, murid Wuling Bapin lainnya dari Fei Xingzong keluar. Melihat semua orang di alun-alun, mereka awalnya tercengang, dan kemudian diam-diam menemukan tempat duduk dan duduk. Dan murid Wuling kelas 8 ini, tentu saja tidak menarik perhatian sedikit pun dari murid paviliun King Chen, melihatnya lalu mengalihkan garis pandang. Setelah beberapa saat, beberapa murid paviliun King Chen muncul berturut-turut. Pada saat ini, Chen Feiyan berkata kepada para murid paviliun King Chen, "Sekarang, para murid paviliun King Chen kita semua berkumpul. Ayo kita pergi dan terus berjuang untuk tingkat berikutnya." Sekelompok orang dari paviliun King Chen meninggalkan alun-alun, dan tidak tahu harus kemana. Segera setelah para murid paviliun King Chen pergi, para murid dari setiap sekte yang datang ke alun-alun mulai bertambah, dan langit awan juga keluar dari Huazong terlebih dahulu. "Bagaimana? Level yang kamu lalui tidak sesulit itu?" Yun Xiao bertanya dengan khawatir. Ketika dia memasuki level ketiga dari Liu Yu, dia sedikit khawatir. Melihat bahwa Liu Yu tampaknya tidak memiliki masalah, dia merasa lega dan bertanya dengan santai. Liu Yu berkata sambil tersenyum, "Kakak senior Yun Xiao, aku sudah mengatakan bahwa aku selalu beruntung. Kamu lihat, kali ini aku tidak menemui apapun, jadi aku langsung datang ke sini. Aku yang pertama di sini. Sayangnya, tidak ada hadiah." Wajah Liu Yu penuh dengan penyesalan. Begitu kata-kata Liu Yu jatuh, mereka mendengar bahwa Liu Yu adalah orang pertama yang lulus ujian. Mereka segera berhenti memperhatikannya. Tidak ada hadiah. Mereka tidak tertarik untuk memperhatikannya. Segera, semakin banyak murid keluar. Namun, satu-satunya orang yang kita pedulikan belum muncul. Bagaimana dengan kakak senior Li Feiyu? Mengapa dia belum keluar? Dapat dikatakan bahwa Li Feiyu adalah tulang punggung seluruh lembah Feicui. Tanpa Li Feiyu, mereka tiba-tiba menjadi khawatir. 3 orang pintu besar lainnya tiba-tiba menjadi sombong, semua berharap bahwa Li Feiyu menghadapi level yang paling sulit, dan kemudian mati di dalamnya, sehingga kita memiliki pesaing yang kuat. Pada saat ini, Li Feiyu akhirnya keluar, tetapi wajahnya sangat jelek. Meskipun para murid lembah Feicui penasaran, mereka tidak berani bertanya mengapa. Namun, Li Feiyu mengatakan alasannya secara langsung. Dia berkata, "Saya menghadapi serangan boneka. Semua kekuatan saya mengatakan Wuling Jiupin, dan itu bukan Wuling Jiupin biasa. Pada awalnya, ada 4, lalu 8, dan akhirnya 16. Meskipun saya lulus ujian, tetapi setelah 3 jam, saya tidak mendapatkan hadiah." Ketika mereka mendengar hal ini, mereka langsung merasa kasihan. Untuk level yang sulit seperti itu, hadiah yang bisa mereka dapatkan akan sangat kaya, tetapi itu dilewatkan oleh Li Feiyu. Anda juga dapat membayangkan perasaan Li Feiyu. Bagaimanapun,
dia mengalami rintangan yang sulit dan mengira dia bisa mendapatkan harta yang bagus. Siapa tahu, hasil akhirnya sangat tidak terduga. Ketika Liu Yu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia tidak berpikir bahwa dia dan Li Feiyu telah mengalami level yang sama. Dia menghabiskan lebih dari 2 kali lipat waktu daripada Li Feiyu. Tampaknya kekuatan Li Feiyu seharusnya tidak lebih baik darinya. Yun Xiao memimpin para murid sekte Liu Yun untuk menunggu di sini selama 1 jam, tetapi mereka masih belum keluar. Meskipun kami tidak mengatakannya, itu pasti lebih atau kurang buruk. Liu Yu menghitung secara diam-diam bahwa kerugian lembah Fei Cui adalah yang paling sedikit, dan hanya 7 atau 8 orang yang hilang. Masih ada sekitar 30 murid yang melewati penghalang. Di antara 3 gerbang utama lainnya, Fei Xingzong adalah yang paling banyak kehilangan, diikuti oleh sekte Liu Yun, dan terakhir gerbang Epi. Seperti yang diharapkan, sebagian besar orang yang tidak keluar ini berada di bawah level Wuling 8. Seperti yang dikatakan Li Feiyu, tingkat kematian mereka yang tidak keluar benar-benar mengerikan. Setelah keluar, Li Feiyu, dengan wajah muram, langsung memimpin para murid lembah Fei Cui untuk pergi. Mengenai apakah ada murid yang tidak keluar, dia tidak peduli. Yun Xiao juga memimpin para murid sekte Liu Yun untuk melanjutkan perjalanan. Sekarang Yun Xiao sangat bersemangat dan dapat berpartisipasi dalam ujian tingkat ketiga. Ini adalah pertama kalinya dan terakhir kalinya baginya, karena dia telah mencapai titik kritis memasuki tempat rahasia. Ketika dia meninggalkan tempat rahasia lain kali, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Di tingkat ketiga, kecuali para murid lembah Fei Cui dan Paviliun King Chen, 3 sekte besar lainnya hampir tidak mengerti. Baiklah, ada apa di sini? Liu Yu dalam keadaan linglung dan datang ke sebuah aula. Di atas aula, ada 2 naskah rahasia, sebuah pedang panjang, yang membuat Liu Yu bersinar. Anda dapat melihat sekilas, bahwa ini adalah harta karun yang bagus. Ada apa? Saya sedang menjalani ujian. Bagaimana saya bisa tiba-tiba datang ke sini? Apakah saya sedang diuji? Tiba-tiba, melihat naskah rahasia itu, Liu Yu tidak terbawa suasana, tetapi menjadi tenang. Dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Perasaan seperti itu membuat kepala Liu Yu hampir meledak. Pada saat ini, Liu Yu tidak terburu-buru maju. Dia dekat dengan naskah rahasia di depan matanya. Sebaliknya, dia mulai mengatur pikirannya. Demi keselamatan, Liu Yu mengingat kembali saat dia melewati level kedua dan melihat Li Feiyu. Dia bertemu Li Feiyu, melewati level ketiga dari level kedua, dan kemudian memasuki level ketiga. Kemudian, ada yang kosong. Ini adalah Fata Morgana, reaksi Liu Yu. Untuk Fata Morgana dia tidak aneh, tetapi sangat jelas. Liu Yu memiliki jiwa yang kuat dan kemauan yang kuat. Sepanjang waktu, dia mampu melewati alam mimpi yang ditemuinya. Kali ini, dia hampir menyentuh jalan dalam keheningan. Sungguh mengerikan. Mengetahui bahwa itu adalah ilusi, Liu Yu benar-benar tenang, mengamati lingkungan sekitarnya, dan menemukan bahwa seperti yang diharapkan, lingkungan sekitarnya tampak sangat nyata, bahkan lebih nyata daripada yang sebenarnya, tetapi semuanya terlalu nyata, yang membuat hidup terasa tidak nyata. Ini bukan cacat dari cacat, tetapi biarkan Liu Yu memastikan sepenuhnya, ini adalah ilusi. Setelah pikiran Liu Yu benar-benar tenang, seluruh fantasi tidak berpengaruh pada Liu Yu. Ilusi itu, seperti kaca, langsung pecah. Pemandangan telah berubah, Liu Yu masih berada di istana, namun, istana ini memiliki beberapa perbedaan dari istana sebelumnya, tampaknya lebih kuno. Dan di istana, sosok lelaki tua yang agak kurus muncul di depan Liu Yu, menatap Liu Yu sambil tersenyum. Kau sangat hebat, kau bisa lulus ujian fantasiku. Kau memenuhi syarat untuk menjadi keturunanku. Sosok ini sangat puas dengan tatapan mata Liu Yu, dan senyum di wajahnya juga sangat ramah, yang membuat orang tanpa sadar ingin saling dekat. Liu Yu tanpa sadar saling mendekati, dan mata lelaki tua itu penuh dengan dorongan, dan bahkan sedikit rasa harapan. Tidak, sepertinya ada yang salah. Ketika Liu Yu melihat senyum lelaki tua itu, dia tanpa sadar merasa ada yang salah. Apakah kau belum keluar dari alam mimpi? Tidak mungkin, segala sesuatu di sekitar tampak nyata. Seharusnya tidak salah. Liu Yu benar-benar bingung, semua ini penuh dengan hal yang tidak dapat dipahami. Tidakkah kau ingin menyampaikan beberapa rahasia kepadaku? Liu Yu tidak melangkah maju dan mengabaikan kata-kata lelaki tua itu. Dia berkata pada dirinya sendiri,
dibandingkan dengan itu, aku ingin tahu siapa dirimu. Sialan, wajah lelaki tua itu menjadi ganas, dan segera, benar-benar terdistorsi, menjadi awan asap seperti mimpi, berkumpul dan menyebar tanpa kekal, dan wajahnya menjadi berkumpul dan menyebar dalam asap. Fatal, Liu Yu tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia tidak menyangka ada spesies yang begitu berharga di sini. Dikatakan bahwa binatang Fatamorgana sangat pintar. Ia secara khusus memakan otak manusia. Ia dapat memperoleh sebagian dari ingatan orang yang telah dihisap otaknya. Ia dapat menciptakan segala macam ilusi dan membuat orang mati tanpa sadar. Ia sangat kuat, namun, mengetahui bahwa bukan susunan yang menciptakan ilusi, tetapi binatang Fatamorgana, Liu Yu malah merasa santai. Meskipun binatang Fatamorgana itu kuat, ia juga tercermin dalam penciptaan ilusi. Dibandingkan dengan pelatihan seni bela diri tingkat yang sama, binatang Fatamorgana jauh lebih buruk daripada pelatihan seni bela diri tingkat yang sama. Bahkan jika lebih rendah dari tingkat sebelumnya, ia mungkin tidak dapat mengalahkannya. Binatang Fatamorgana ini, jika dilihat dari tingkatannya, telah mencapai tingkat 9 tingkatan jiwa bela diri. Namun, dari segi kekuatan, ia hanya setara dengan kultivasi seni bela diri tingkat pertama dan kedua dari Wuling. Liu Yu sama sekali tidak mempedulikannya. Fatamorgana sangat cerdas, dan secara alami menyadari bahwa jarak antara musuh dan musuh terlalu besar. Tanpa ragu-ragu, ia berencana untuk melarikan diri, dan hatinya sangat tertekan. Hanya sekali setiap 3 tahun ia menunggu kesempatan untuk mulai memakan daging dan menghisap sumsum otak. Ia sengaja memilih pemula daging yang kekuatannya tampaknya tidak terlalu kuat. Ia mengalami kemunduran yang begitu besar. Orang-orang di depannya tidak dapat menghadapi mereka, tetapi masih banyak yang lain. Memilih beberapa dari mereka sudah cukup untuk membuatnya makan banyak. Ia telah menantikan cita rasa otak manusia sejak lama. Mau pergi, tidak semudah itu. Bagaimana Liu Yu bisa melepaskan Fatamorgana yang langka itu? Dikatakan bahwa ramuan internal binatang Fatamorgana sangat berharga. Itu dapat memurnikan sejenis pil yang menyegarkan dan menyegarkan untuk sementara meningkatkan pemahaman seseorang. Pil semacam itu tidak dapat diminta. Bahkan Wuzong, bahkan Kaisar Wu yang kuat, akan dianggap sebagai yang paling berharga. Melihat Liu Yu menghentikan dirinya sendiri, hewan Fatamorgana itu tiba-tiba terkejut, dan kemudian tubuhnya menyebar untuk menghindari penangkapan Liu Yu, dan kemudian berkumpul kembali. Liu Yu sedikit terkejut melihat Fatamorgana melarikan diri dengan cara ini, tetapi Liu Yu tidak terlalu merasakan apa-apa saat memikirkan karakteristiknya. Terlebih lagi, Liu Yu telah memikirkan cara untuk saling berhadapan. Liu Yu secara langsung menggunakan pedang Qi untuk sepenuhnya memblokir seluruh ruang, dan secara bertahap mengurangi ruang lingkup. Tiba-tiba, bentuk hewan Fatamorgana terungkap. Hanya melihat penampakan binatang Fatamorgana saat ini, ekspresi Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menjadi sedikit mengagumkan. Saat ini, Fatamorgana ini seperti anak kucing. Ia lucu dan kecil, yang sangat berbeda dari penampakan lelaki tua itu. Seperti itulah rupa noumenonmu, bukan? Liu Yu menjebaknya dengan roh pedang dan berkata dengan rasa ingin tahu. Binatang Fatamorgana itu menampilkan penampilan yang ganas sebanyak mungkin, dan berkata kepada Liu Yu dengan suara marah dengan gelombang kesadaran roh, siapa bilang aku lucu, tapi aku sangat ganas. Namun, melihat Fatamorgana yang kecil dan indah itu, Liu Yu merasa sama sekali berbeda dari imajinasinya sendiri. Fatamorgana itu lebih seperti hewan peliharaan daripada monster. Melihat Fatamorgana yang terperangkap itu, Liu Yu tenggelam dalam pikirannya dan tidak tahu bagaimana menghadapi Fatamorgana itu. Jika menurut ide Liu Yu sebelumnya, membunuh binatang Fatamorgana itu secara langsung dan mengeluarkan ramuan batin, itu secara alami adalah keadaan yang paling ideal. Namun, sekarang binatang Fatamorgana ini begitu cantik sehingga Liu Yu tidak tega membunuhnya seperti ini. Kecerdasan Fatamorgana tercermin pada saat ini. Ia mengirimkan gelombang kesadaran spiritual dan berkata kepada Liu Yu, lepaskan aku. Aku bisa memberimu banyak barang berharga. Aku telah berada di sini selama ratusan tahun, dan tabunganku sangat banyak. Membiarkannya pergi. Liu Yu menggelengkan kepalanya. Jika kau membiarkannya pergi seperti ini, ia akan terus menghisap otak manusia. Ini saja sudah membuatnya tidak dapat menerimanya. Selain itu, tidak layak menempatkan binatang Fatamorgana ini dengan cara ini. Nilai binatang Fatamorgana ini tidak kalah dengan alat-alat spiritual biasa.
Melihat Liu Yu tidak tergerak, binatang Fatamorgana juga sangat tidak berdaya, tetapi juga jelas, hidupnya saat ini terjepit di ponsel Liu Yu. Liu Yu hanya perlu menggerakkan jarinya dengan lembut, dan pedang Qi di tangannya sedikit bergetar. Kemudian ia pasti akan menjadi pecahan. Tampaknya telah membuat keputusan apa, binatang Fatamorgana dengan wajah penuh tidak mau, dengan cepat menerobos rintangan pedang Qi Liu Yu, di tangan Liu Yu menggigit keras. Hati Liu Yu terguncang, lalu ia merasakan sakit yang membakar di tangannya. Ia tiba-tiba marah, tetapi kemudian perasaan aneh muncul di hatinya. Liu Yu merasa bahwa ia telah menjalin hubungan misterius dengan binatang Fatamorgana. Bahkan Liu Yu merasa bahwa ia dapat merasakan Fatamorgana. Misalnya, sekarang, Liu Yu merasakan keengganan dan ketidakberdayaan di hati binatang Fatamorgana. Ada apa? Bagaimana perasaanku? Aku dapat merasakan pikiranmu. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Fatamorgana di depannya. Memutar matanya, suara binatang Fatamorgana bergema di hati Liu Yu, aku telah mengenalimu sebagai Tuhan, dan tentu saja aku tahu apa yang kupikirkan. Aku adalah Tuhan. Liu Yu terkejut, dan kemudian muncul informasi mengenai pengenalan monster terhadap pemiliknya. Di antara mereka, binatang iblis mengenali pemiliknya dan menandatangani kontrak dengan prajurit manusia secara aktif. Di antara mereka, hewan umumnya menandatangani kontrak yang setara ketika mereka menandatangani kontrak atas inisiatif mereka sendiri, sedangkan bagi manusia, kebanyakan dari mereka menandatangani kontrak tuan budak. Di antara mereka, kontrak kesetaraan tidak begitu mengikat. Paling-paling, kedua belah pihak tidak boleh saling menyakiti. Kontrak tuan pelayan adalah bahwa monster harus mematuhi perintah tuannya tanpa syarat, bahkan jika harus mati. Untuk menjaga kepercayaan tuannya, Liu Yu mengambil inisiatif untuk menandatangani kontrak. Melihat Fatamorgana itu begitu indah, Liu Yu tidak ingin mengubahnya menjadi hewan peliharaannya. Hanya saja metode penandatanganan kontrak antara manusia dan monster telah lama hilang di antara prajurit manusia, dan satu-satunya cara adalah dengan menjinakkannya sendiri secara perlahan. Misalnya, ketika saya pertama kali melihat Yunyao, tunggangan monster seperti harimau milik Yunyao perlahan-lahan dijinakkan setelah ditangkap. Liu Yu sangat puas dengan inisiatif Fatamorgana itu. Dia berkata sambil tersenyum tipis, mulai sekarang, aku akan menjadi tuanmu. Kau harus mendengarkan kata-kata tuan. Di antara semuanya, permintaan pertamaku kepadamu adalah bahwa kecuali aku setuju, aku tidak boleh menghisap otak orang lain, jadi aku tidak akan pernah menyerah. Ya, Fatamorgana menjawab dengan wajah terkulai. Mengetahui bahwa binatang Fatamorgana pasti sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini, Liu Yu terlalu malas untuk mengatakan sesuatu yang menyindir. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah kau lupa namamu? Namaku Yunlu. Ini adalah nama yang kudapat dari ribuan pikiran manusia, bukan? Binatang Fatamorgana itu berkata dengan penuh kemenangan. Liu Yu mengangguk dan kemudian berkata, ya, tetapi nama ini tampaknya adalah nama wanita, kan? Siapa yang bilang aku seorang pria dan aku seorang wanita? Bayangan binatang Fatamorgana itu tidak stabil, tetapi suaranya telah berubah menjadi suara wanita. Liu Yu tertegun, lalu bertanya, bukankah kamu sama sekali tidak punya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan? Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi laki-laki atau perempuan? Petik 2. Kenapa? Alasan mengapa aku bisa mengubah suaraku hanyalah salah satu kemampuan binatang Fatamorgana kita. Lagi pula, aku tidak berbicara, tetapi berkomunikasi dengan pikiranku. Binatang Fatamorgana awan embun bukanlah roh yang baik untuk dikatakan, Liu Yu mengangguk setelah mendengarkan penjelasan Yunlu. Fatamorgana itu sendiri telah hidup selama ratusan tahun. Selain itu, Fatamorgana itu telah memakan otak manusia selama ratusan tahun. Bahkan jika seseorang berusia sekitar 20 tahun, ingatannya tidak lengkap, bahkan jika ia memiliki pengalaman 1000 atau 2000 tahun. Adalah normal untuk dapat melakukannya. Tetapi mengapa kamu melakukan itu? Kamu memiliki suara yang bagus. Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang Fatamorgana berkata dengan wajah muram, itu bukan karena kalian manusia. Pada awalnya, aku tidak ingin mengubah fluktuasi suaraku dan menjadi suara laki-laki. Namun, ketika aku berbicara dengan suara perempuan, tidak ada yang percaya kata-kataku. Kemudian, aku mengetahui alasannya setelah menghisap otak beberapa orang. Secara alami, itu berubah menjadi suara laki-laki,
dan itu masih sangat gelap. Yang lama, tetapi sebenarnya aku baru berusia beberapa ratus tahun. Dibandingkan dengan binatang monster itu, aku masih remaja. Liu Yu mengangguk pada dirinya sendiri ketika dia mendengar Fatamorgana berbicara dengan cara yang begitu teratur. Memang ada keseimbangan antara semua hal. Fatamorgana itu lemah dalam hal serangan, tetapi kecerdasannya tidak lebih buruk daripada manusia dewasa. Sebaliknya, ada banyak monster. Ketika mereka dapat dibandingkan dengan monster tingkat 5 Wuzong, kecerdasan mereka sama baiknya dengan yang berusia beberapa tahun. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada hewan Fatamorgana, tidak ada cara untuk membandingkan mereka dalam hal kecerdasan. Karena Yunlu, Fatamorgana, telah mengakui dirinya sebagai hewan utama, Liu Yu tidak lagi mempermalukan pihak lain. Sebaliknya, dia mengamati situasi di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya Liu Yu dengan cermat mengamati situasi di sekitarnya. Di sekitar sini, ada gunung dan air. Yang Anda masuki adalah ngarai. Itu terlihat berbeda dari lingkungan yang diciptakan oleh Fatamorgana. Setidaknya, Fatamorgana yang diciptakan oleh Fatamorgana terlihat lebih nyata dan jelas daripada dunia kecilnya sendiri. Sebaliknya, dunia kecil ini lebih buruk dalam hal ini. Melihat sekeliling dengan cermat, Liu Yu tidak dapat membedakan timur, barat, utara dan selatan, dan tidak tahu ke arah mana dia harus pergi. Namun, saya rasa saya masih memiliki Yunlu, binatang Fatamorgana, yang telah ada di sini selama ratusan tahun. Tidak peduli bagaimana, saya seharusnya lebih tahu tentang situasi di sini daripada diri saya sendiri. Akibatnya, Liu Yu sangat kecewa. Yunlu berkata, saya sangat mengenal ngarai ini. Saya telah mengunjungi setiap incinya, dan saya sangat mengenalnya. Di luar ngarai, sama sekali tidak jelas, karena saya terbatas dan tidak dapat muncul di luar ngarai. Liu Yu tertegun, dan kemudian mengerti bahwa ketika dia melewati tingkat kedua, binatang buas yang dapat dibandingkan dengan Wuzong itu tidak sama. Apakah mereka hanya dapat bergerak di area yang kecil? Fatamorgana ini seharusnya sama. Ia terkurung di ngarai. Sayangnya, ia telah dikirim ke sini begitu ia masuk. Kalau begitu aku tidak bisa membawamu keluar. Liu Yu tiba-tiba berpikir bahwa meskipun dia telah menjadi penguasa Fatamorgana, dia tidak bisa membawanya keluar. Apa gunanya? Binatang Fatamorgana berkata dengan nada tidak yakin, seharusnya tidak apa-apa. Lagi pula, aku telah mengakuimu sebagai yang utama, dunia kecil ini seharusnya tidak memiliki batasan padaku. Ayo kita keluar dan mencoba. Jika kita tidak bisa keluar, aku tidak akan mengambil setengah sen darimu. Siapa bilang itu tidak berguna? Aku punya banyak harta, sekarang kamu adalah tuanku, tidak ada gunanya bagiku untuk terus bertanya. Ajak aku melihatnya segera. Ketika binatang Fatamorgana membawa Liu Yu ke sebuah pohon, Liu Yu tidak bisa berkata-kata. Tempat binatang Fatamorgana meletakkan barang-barang itu benar-benar luar biasa. Namun, ketika aku menganggap biji melon, kepala Fatamorgana itu pintar, itu tidak seperti monster lainnya. Bahkan jika itu adalah level Wuzong, itu setara dengan anak berusia beberapa tahun. Itu normal untuk meletakkannya di pohon. Ketika Liu Yu membuka cincin penyimpanan pertama, dia kecewa. Ada beberapa pil di dalamnya, dan sebagian besar dari mereka telah kehilangan khasiatnya karena waktu yang terlalu lama. Namun, ketika Liu Yu membuka cincin kedua, dia sangat senang. Di cincin penyimpanan ini, ada lebih dari 10.000 batu roh kualitas sedang, setara dengan lebih dari 1 juta batu roh kualitas rendah. Selain itu, ada hampir 500.000 batu roh kualitas rendah. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Namun, wajar untuk berpikir bahwa ini adalah tabungan binatang Fatamorgana selama ratusan tahun, dan yang dapat mencapai level ketiga bukanlah kekuatan Wuling Bapin atau di atasnya. Memiliki begitu banyak kekayaan juga wajar. Mengendalikan kegembiraannya, Liu Yu memasukkan semua batu roh ini ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Sambil melihat penampilan Liu Yu, dia tiba-tiba menunjukkan sedikit penghinaan. Namun, dia lebih puas diri. Tabungannya selama bertahun-tahun tidak cocok. Itu hanya omong kosong. Liu Yu terus melihat cincin ketiga. Cincin ketiga adalah tempat rahasia dari beberapa keterampilan, tetapi levelnya tidak tinggi. Saya pikir semua sekte tahu bahwa naskah rahasia mudah hilang saat mereka membawanya masuk. Mereka tidak meminta murid-murid mereka untuk membawa naskah rahasia keterampilan yang bagus. Liu Yu tidak tertarik setelah melihatnya.
Cincin keempat juga merupakan cincin terakhir. Liu Yu menantikannya, tetapi dia khawatir semakin besar harapannya, semakin besar kekecewaannya. Cincin penyimpanan keempat adalah senjata yang ditempatkan. Itu hampir sama dengan senjata sihir kualitas terbaik, dan beberapa di antaranya berkualitas sedang. Selain itu, beberapa di antaranya adalah senjata spiritual. Liu Yu sangat gembira, meskipun dia mendapatkan senjata roh kelas atas, kultivasinya terlalu rendah untuk disempurnakan. Namun, ada beberapa senjata roh yang lebih rendah di sini, yang hanya cocok untuk digunakan orang lain sekarang. Ada 5 senjata roh di dalam cincin itu, tetapi hanya 2 yang berupa pedang. Akhirnya, Liu Yu memilih pedang biru sebagai senjatanya. Liu Yu tidak memiliki cara untuk memurnikan senjata roh kelas 1, tetapi sangat mudah untuk memurnikan senjata roh kelas 2. Liu Yu dengan mudah memurnikannya. Tiba-tiba, Liu Yu dan pedang itu memiliki perasaan yang harmonis. Dia tidak dapat menahan desahan dalam hatinya. Senjata roh itu layak menjadi senjata roh. Dia sudah memiliki keberadaan roh. Hanya senjata seperti itu yang dapat dianggap sebagai senjata sungguhan. Dengan segala yang ada di sakunya, Liu Yu berjalan keluar dari ngarai. Saat ini, tidak hanya dia, tetapi juga binatang Fatamorgana itu sedikit gugup. Agar adil, dia tidak ingin bersama Liu Yu, dan setelah dia keluar, dia ditakdirkan untuk bersama Liu Yu. Namun, dia juga merindukan dunia luar, terutama setelah mendapatkan begitu banyak kenangan manusia, dia semakin merindukan dunia luar. Liu Yu perlahan melangkah keluar dari langkah terakhir. Setelah langkah ini, Anda dapat mengetahui apakah Anda dapat mengeluarkan embun awan binatang Fatamorgana itu. Liu Yu hanya merasa bahwa ia telah melewati rintangan yang tak terlihat, dan kemudian ia tidak merasakan apa-apa. Namun, Fatamorgana itu tidak berbicara. Tidak mungkinkah ia keluar? Memikirkan hal ini, Liu Yu melihat ke belakangnya. Liu Yu mendapati bahwa binatang Fatamorgana itu telah keluar dan melayang di udara. Ada air mata kristal di matanya. Kemudian dia meraung, embun awanku akhirnya keluar, dan aku juga bisa melakukan perjalanan di dunia yang tak berujung di masa depan. Melihat ini, Liu Yu tidak mengatakan apa-apa dan melihat sekeliling. Binatang Fatamorgana itu tidak berguna baginya saat ini, karena seperti dirinya, dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Ayo pergi, jangan bicarakan itu di sini. Pilih arah dengan santai, kata Liu Yu tanpa semangat yang baik. Dia telah berada di ngarai selama hampir sehari, dan pasti telah ditinggalkan oleh yang lain. Binatang Fatamorgana tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Dia terlalu malas untuk peduli dengan Liu Yu. Dia mengangguk dan melayang di belakang Liu Yu. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di luar, ada dunia baru. Liu Yu mendapati bahwa dia berada di hutan lebat sesekali. Dari waktu ke waktu, dia dapat mendengar raungan binatang buas yang ganas. Jelas, ada bahaya di hutan lebat, dan bahayanya tidak kecil. Monster-monster ini hanya mendengarkan raungan, mereka tahu bahwa tidak mudah untuk membayar. Liu Yu tahu bahwa dia harus keluar dari hutan. Kalau tidak, ada banyak bahaya di dalamnya, yang tidak bisa optimis. Tetapi Liu Yu tidak tahu arah mana yang harus ditempuh, dan akhirnya dia hanya bisa membuat keputusan yang canggung, yaitu, memilih arah sesuka hati dan pergi ke ujung jalan. Selama dia pergi ke ujung, dia akan bisa keluar dari hutan. Dengan keputusan itu, Liu Yu mulai keluar. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak monster, mulai dari Wuling Yipin hingga Wuling Bapin. Suatu kali, saya bertemu monster yang hampir sebanding dengan Wuzong. Untungnya, kekuatan Liu Yu sebanding dengan Wuzong. Setelah bertarung dengannya untuk waktu yang lama, tubuh fisik dan ki Liu Yu keduanya dikultivasikan, sementara monster itu tidak memiliki tempat untuk dihargai kecuali tubuh fisiknya yang kuat, dan akhirnya dirobohkan oleh Liu Yu. Pada saat ini, Liu Yu akhirnya membuktikan bahwa kekuatannya sebanding dengan Wuzong. Liu Yu sangat senang di dalam hatinya, jadi dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan ketika dia bertemu dengan Dia Ken Feng dari Sekte Tianxia. Mengenai kata-kata kejam yang Dia Ken Feng katakan di awal, dia mengatakan bahwa dia akan membalas dendam dengan keras setelah kultivasinya dipulihkan, tetapi dia masih mengalami tujuannya. Setelah berjalan selama hampir sehari, Liu Yu dapat yakin bahwa dia telah melewati daerah yang paling berbahaya dan telah mulai keluar dari hutan lebat. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Namun, melihat bahwa langit telah hilang, Liu Yu berencana untuk mencari tempat untuk beristirahat.
Setelah berjalan sebentar, Liu Yu menemukan lereng bukit dan memutuskan untuk menggali gua untuk beristirahat malam. Namun, dia menemukan bahwa sudah ada gua yang sudah jadi. Melihat ini, Liu Yu tidak dapat menahan tawa dan berkata dalam hati, bagus sekali ada yang memberiku bantal saat aku mengantuk. Liu Yu tidak menyangka bahwa dia cukup beruntung untuk bertemu dengan sarang monster yang cukup bersih. Dia bisa beristirahat selama 1 malam. Sedangkan untuk monster di dalam, Liu Yu harus membiarkannya keluar selama 1 malam. Yah, bau darah itu seharusnya berasal dari monster, bukan dari manusia. Aku tidak tahu apakah itu ditinggalkan oleh pertarungan antar monster atau oleh seseorang yang telah mengambil tempat ini untuknya sendiri. Begitu dia memasuki sarang, Liu Yuchao mencium bau darah dari sarang itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Memikirkan hal ini dalam benaknya, kecepatan Liu Yu sama sekali tidak lambat, cepat menuju lubang asteris-asteris. Huazong, kamu sangat jahat sehingga berani berkomplot melawanku. Liu Yu mendengar suara yang menyebar tiba-tiba di telinganya, tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak, langkah kakinya lebih ringan. Suara ini sebenarnya ada di langit, tetapi saat ini, suara langit tampaknya tidak terlalu dingin, dan ada sedikit pesona dalam nadanya. Pada saat ini, suara Huazong datang dan berkata dengan dingin, aku selalu melayanimu dan menyenangkanmu. Apakah kamu tidak tahu pikiranku? Bagaimana perasaanku ketika kamu mengabaikanku? Liu Yu melihat melalui dinding batu dan melihat bahwa Yun Xiao setengah tergeletak di tanah saat ini. Wajahnya merah dan matanya seperti sutra. Bahkan Liu Yu merasa bahwa Yun Xiao terlalu cantik saat ini, yang tidak lebih buruk dari Murong Sue. Aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak akan menyukaimu. Kamu tidak mendengarkanku. Ada apa denganku? Saat ini, bahkan jika itu adalah nada bicara, awan telah menjadi sedikit menawan. Mata Huazong merah, dan wajahnya penuh dengan kebencian dan berkata, jika seperti ini, tidak apa-apa. Aku yakin aku bisa membuatmu berubah pikiran suatu hari nanti. Namun yang tidak kuduga adalah anak laki-laki bernama Liu Yu yang tiba-tiba muncul, kau hanya menatapnya dengan pandangan yang berbeda, dan aku tidak tahan lagi. Liu Yu tidak menyangka bahwa Huazong telah jatuh ke dalam kegilaan sepenuhnya, dan melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, Huazong berkata lagi, selama ini, alasan mengapa aku diam-diam dekat denganmu dan menyenangkanmu adalah karena aku ingin menjadi pemimpin sekte Liu Yun, di samping kesukaanku sendiri padamu. Berbicara tentang ini, Huazong hampir berteriak, dan ambisinya sangat jelas. Yang kuberikan padamu adalah Shadow Pin dan Soul Scattering, yang secara langsung bekerja pada spirit. Tidak peduli bagaimana kau menekannya dengan kultivasimu sendiri, itu tidak akan berpengaruh. Karena itu, lebih baik kau tidak berjuang dan bersenang-senanglah denganku. Itu sepadan dengan $1000 untuk menikmati malam yang indah di musim semi. Melihat bahwa awan masih dalam tekanan dan penderitaan, Huazong tidak dapat menahan tawa. Yun Xiao tidak dapat menahan perasaan sedikit sedih. Dia memutuskan bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Huazong menodai kepolosannya. Tidak semudah itu untuk mati. Huazong tahu apa yang sedang dipikirkannya ketika dia melihat ekspresi Yun Xiao. Dia langsung menghentikannya dan mengeluarkan sapu tangan untuk menutup mulut Yun Xiao. Awan tidak dapat menahan keputusasaan, saat ini, dia bahkan tidak punya pilihan untuk mati, hanya dapat mempermalukan kedatangan semua ini. Apa yang kau lakukan, kakak seperguruan Hua? Liu Yu perlahan keluar dari kegelapan, matanya sedikit panik. Mendengar suara itu, Huazong terkejut. Namun, setelah melihat bahwa pengunjung itu adalah Liu Yu, Huazong tidak dapat menahan tawa. Haha, bahkan dewa pun berpihak padaku, Huazong, sehingga aku tidak hanya bisa mendapatkan wanita yang kucintai, tetapi juga melampiaskan amarahku di dalam hatiku, yang sungguh bagus. Huazong yang berwajah sombong tidak menyadari, ekspresi wajah Liu Yu semakin dingin. Awalnya, Liu Yu ragu-ragu. Bagaimanapun, dia adalah anggota klan yang sama. Huazong adalah salah satu murid inti sekte Liu Yun yang paling menonjol. Dia kehilangan banyak uang dalam membunuh sekte tersebut. Saat ini, Liu Yu berubah pikiran sepenuhnya. Huazong, saatnya membunuhnya. Adik Liu, tiba-tiba aku melihat Liu Yu, dan aku terkejut. Namun kemudian aku teringat akan situasiku. Mulutku tersumbat. Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan mulutku untuk memberi isyarat. Adik Liu, keluarlah dari sini, dia akan membunuhmu.
Huazong melihat ini, mencibir, apakah Selirlang benar-benar berniat baik? Hari ini, biarkan aku membuatmu menjalani kehidupan yang sulit. Mengabaikan kata-kata Huazong, Liu Yu menatap Yun Xiao dan memberinya tatapan yang tenang. Hati Yun Xuan menjadi tidak dapat dijelaskan, segera teringat akan penampilannya saat ini, tiba-tiba merasa sedikit malu. Ledakan, Huazong langsung terlempar keluar dan menghantam dinding dengan keras. Tiba-tiba, batu-batu berserakan di tanah. Huazong langsung terbanting ke dinding batu oleh telapak tangan Liu Yu. Matanya penuh dengan kengerian. Kekuatan Liu Yu saat ini telah melampaui batas semangat bela diri dan mencapai tingkat semangat bela diri yang sebanding. Hanya dengan melakukan itu, dia bisa terluka parah. Tanpa sempat berpikir, reaksi pertama Huazong adalah melarikan diri. Sayangnya, Liu Yu sudah bertekad untuk membunuh Huazong. Mana mungkin dia diberi kesempatan. Dengan pukulan lain, separuh nyawa Huazong telah direnggut. Selama kau menyembuhkannya dengan lembut, nyawa Huazong akan lenyap. Namun, begitu pikiran jahat itu muncul di hati Liu Yu, mata penuh harap Murong Sue tak kuasa menahan diri untuk tidak melayang keluar dari benaknya. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Aku minta maaf untuk Cher. Aku tidak bisa melakukannya untuk Suir. Liu Yu tiba-tiba menyingkirkan awan dan berkata dalam hati. Tentu saja, tidak ada masalah. Hampir mudah bagiku untuk membiarkannya memasuki alam mimpi, bahkan jika dia sangat sadar saat ini. Binatang Fatamorgana berkata dengan puas. Liu Yu Yixi, lalu berkata, sekarang kau akan membawanya ke alam mimpi dan mengalami semua yang ingin dialaminya. Yunlu mengangguk, tidak masalah. Awalnya berjuang untuk bangun, terus memegang awan Liu Yu, pertama adalah makan, kemudian seluruh orang menjadi bingung. Kemudian, awan-awan seluruh orang menjadi terengah-engah, mulut juga bergumam, Liu Yu, Liu Yu. Oh, aku sangat lelah. Sudah cukup untuk mempertahankan ilusi selama 1 jam. Aku tidak pernah begitu lelah. Tidak, aku harus istirahat. Selesai berkata, binatang Fatamorgana kemudian lengan kanan Liu Yu mengebor secara langsung, kemudian berubah menjadi pola kepala binatang Fatamorgana. Liu Yu tidak terkejut bahwa binatang Fatamorgana dapat memasuki tubuhnya seperti ini. Sebaliknya, dia bertanya dengan penuh semangat, Yunlu, kakak perempuanku, dia tidak akan mengingat hari ini, kan? Ya, dan karena alasan realitas yang tak tertandingi, dia akan merasa bahwa semuanya bukanlah mimpi, tetapi kenyataan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, binatang Fatamorgana itu telah tertidur lelap sepenuhnya, dan Liu Yu tidak ingin bangun lagi. Dalam hati sedikit kesal, ragu apakah orang ini melakukan ini dengan sengaja, kalau tidak, bagaimana bisa membuat dirinya begitu malu. Melihat awan yang tertidur, tubuhnya sedikit meringkuk, mendesah tak berdaya, Liu Yu akan menyimpan cincin itu di dalam pakaiannya untuk sementara waktu agar tertutup awan. Sampai keesokan harinya, setelah hari sedikit cerah, awan hanya sedikit ingin bangun. Melihat ini, Liu Yu benar-benar merasa ingin melarikan diri. Yun Xiao benar-benar terbangun ketika tubuhnya sedikit berputar, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi Liu Yu, jadi dia berpura-pura tidak sadarkan diri. Memikirkan kegilaannya tadi malam, dan masih melakukan hal-hal seperti itu dengan Liu Yu, saudara seperguruan yang lebih muda, dia merasa malu setengah mati. Tetapi dalam hatiku, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa, seperti Liu Yu, itu lebih murah daripada Huazong. Selain itu, Liu Yu sangat kuat dan berkuasa. Melihat wajah Yun Yun semakin memerah, Liu Yu tidak mengerti, Yun Xiao sudah bangun. Namun, melihat berapa lama waktu telah berlalu, Liu Yu benar-benar tidak mau menunda terlalu banyak waktu, jadi dia berpura-pura ragu dan bertanya, kakak senior, apakah kamu sudah bangun? Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menatap Liu Yu, tetapi dia tidak berani melihat lagi. Melihat ini, Liu Yu tertawa getir, tetapi menjelaskan, kakak senior, apa yang kamu alami tadi malam hanyalah fantasi, tidak benar. Yun Xiao seperti Lei Ji. Kemudian dia berkata dengan dingin, kakak senior Liu, aku bahkan tidak bisa mengatakan kebenaran dari ilusi. Jangan khawatir, aku tidak akan menganggapmu bertanggung jawab atasku. Setelah itu, Yun Xiao langsung berjalan keluar dari gua. Melihat ini, Liu Yue tersenyum pahit, dan dia benar-benar pergi ke binatang Fatamorgana. Kakak senior Yun Xiao tidak hanya merasa bahwa semuanya benar, tetapi juga merasa bahwa dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab yang makan dan membersihkan. Namun,
Saya tidak pernah melakukan apapun. Tidak berani ragu, Liu Yu cepat-cepat menindaklanjuti, khawatir bahwa Yun Xiao dapat melakukan sesuatu yang bodoh dapat diselesaikan. Melihat Liu Yu menindaklanjuti, Yun Xiao masih sedikit senang. Hanya memikirkan sikap Liu Yu, wajah Yun Xiao dingin lagi. Mereka terus berjalan, tetapi mereka tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua menjawab dengan diam. Murid-murid Liu Yunzong yang bertemu di jalan semua dengan sadar mengikuti Yun Xiao di belakang. Mereka hanya melihat bahwa wajah Yun Xiao tidak benar dan tidak berbicara. Karena semua orang tidak berbicara, mereka mencoba yang terbaik untuk melanjutkan perjalanan, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Dalam setengah hari, kami keluar dari hutan lebat. Setelah keluar dari hutan lebat aula megah muncul di mata Liu Yu. Ada 4 karakter yang tertulis di aula dengan jelas. Aula warisan. Liu Yu tidak bisa menahan tangis di mulutnya. Saat ini, bahkan awan dengan beberapa emosi yang tidak stabil penuh dengan kegembiraan. Sama sekali tidak ada harta yang kurang di istana ini daripada di tempat lain. Untuk waktu yang lama, baik Lembah Giok dan Paviliun King Chen membidik aula warisan. Namun, memasuki aula warisan membutuhkan kekuatan dan keberuntungan yang kuat, jika tidak, waktunya mungkin tidak dapat mendekati aula warisan. Saat ini, banyak murid Liu Zong di 8 penjuru tidak akan mewariskan Giok. Di depan mereka masih ada murid-murid Lembah Giok dan Paviliun King Chen. Di antara orang-orang ini, sepertiga dari murid-murid Lembah Fei Cui telah kehilangan sepertiga dari nilainya, dan lebih dari 30 lainnya ada di sini. Paviliun King Chen memiliki jumlah orang paling sedikit yang memasuki tempat rahasia Mingli, dan sebagian besar dari mereka masih hidup. Ini bukan hanya karena kekuatan atau keberuntungan, tetapi juga karena para murid Paviliun King Chen memiliki pemahaman yang mendalam tentang tempat rahasia tersebut. Aula warisan tidak dibuka, dan semua orang menunggu. Li Feiyu dari Lembah Fei Cui datang ke sisi Chen Feiyan dan berseru, "Kakak Chen, kamu sangat cepat. Selain bertemu denganmu di pintu masuk tempat rahasia, aku baru melihatmu sekarang." "Tidak, aku hanya sedikit lebih cepat dari kakak senior Li. Bukankah kakak senior Li sedang mengikuti sekarang?" Debu beterbangan dan asap tampak sedikit linglung, jelas tidak dingin terhadap hujan Li Fei. Tetapi Li Feiyu tampaknya tidak tahu. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Kakak Chen benar-benar cantik. Dia seperti peri di langit. Aku telah meminta tuanku untuk datang dan meminta pernikahan untukku. Aku yakin itu akan segera diselesaikan." Ekspresi wajah debu beterbangan dan asap tidak tenang, tetapi penuh dengan kesedihan. Pada saat ini, istana dibuka. Melihat ini, Li Feiyu tidak peduli untuk berbicara dengan Chen Feiyan lagi. Sebaliknya, dia berkata ke punggungnya, "Para murid Lembah Fei Cui ikut aku masuk." Para murid Lembah Fei Cui segera memilih istana yang ingin mereka masuki sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Debu beterbangan dan asap untuk meredakan emosi mereka, tetapi juga dengan saudara-saudari seperguruan yang lebih muda menuju aula. Di aula utama, dekorasinya luar biasa. Setiap kolom adalah naga dan phoenix, kualitasnya sebanding dengan roh, istana seperti itu, benar-benar suasana kelas atas. Di sekitar istana, ada 4 tempat yang tertulis, Paviliun Perkakas, Aula Dan, Aula Gongfa, dan Aula Warisan. Ada juga petunjuk di samping bahwa seseorang dapat memilih paling banyak satu tempat. Ini membuat banyak orang menjadi ragu-ragu. Jika Paviliun Artefak dapat ditempatkan di Istana Warisan, itu benar-benar berharga. Dalam hal seni bela diri, itu pasti sangat kuat. Meskipun pil itu mungkin sangat berharga, bahkan mungkin membuat pencapaian semua orang meningkat pesat dalam waktu singkat, tetapi saya tidak tahu apakah khasiat pil itu masih ada setelah bertahun-tahun. Mengenai aula warisan, itu pasti tempat di mana tempat-tempat paling berharga dari seluruh tempat rahasia disimpan. Hanya saja, belum lagi kesulitan mendapatkan warisan, kita tidak tahu aspek mana dari serangan utama tuan tempat rahasia ini. Jika warisan itu tidak cocok untuk kita, bukankah itu kerugian besar? Meskipun orang-orang ragu, itu hanya sesaat. Semakin awal mereka masuk, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkannya. Mereka tidak ingin membuang-buang waktu. Liu Yu tidak tahu harus pergi kemana untuk sementara waktu. Dia telah mendapatkan cukup banyak dari perjalanan ke tempat rahasia ini, dan daya tarik seluruh tempat rahasia itu baginya telah diminimalkan. Pada saat ini, Liu Yu menemukan bahwa Yun Xiao memilih untuk memasuki Aula Gongfa. Setelah memikirkannya,
Liu Yu juga memutuskan untuk memasuki Aula Gongfa. Syarat Aula Gongfa untuk mendapatkan keterampilan itu sangat sederhana, begitu sederhananya sehingga orang-orang tidak bisa mendapatkannya. Mereka hanya bisa menatapnya. Di Aula Gongfa, setiap keterampilan diperkenalkan secara rinci. Selain keterampilan, ada perisai pelindung. Semakin kuat keterampilannya, semakin kuat kekuatan pertahanan perisai itu. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus menghancurkan perisai itu dalam waktu 1 jam, dan Anda hanya bisa mendapatkan 1 salinan, dan kemudian akan dikirim pergi. Tampaknya sederhana dan mudah diucapkan, tetapi dalam praktiknya, itu membuat orang runtuh. Ini adalah keterampilan tingkat tertinggi dari level Xuan. Keterampilan yang aku latih sekarang hanyalah keterampilan tingkat rendah dari level Xuan. Jika aku berhasil, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Seorang pria berkata dengan sangat gembira bahwa dia adalah murid sekolah Epi, dan kultivasinya mencapai tingkat 8 wuling. Di sela-sela ucapannya, tangannya sudah mulai bergerak. Suara keras itu menarik semua orang ke masa lalu, dan kemudian melihat bahwa serangan murid sekolah Epi pada perisai itu memantul tanpa syarat dan mengenai murid Epi. Puff murid sekte pedang berat ini tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan seperti itu secara tiba-tiba. Dia hanya bisa menahan serangan itu dengan tergesa-gesa dan langsung sangat menderita. Mata semua orang penuh dengan simpati. Awalnya, dengan kekuatannya, tidak ada harapan untuk mendapatkan Xuanji Sangpin Gongfa, tetapi Zongpin Gongfa masih memiliki banyak harapan. Namun, mereka telah rusak parah dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Bahkan mereka tidak bisa mendapatkan keterampilan tingkat yang lebih rendah. Bagaimanapun, mereka hanya punya waktu 1 jam. Tentu saja, murid sekolah Epi juga tahu kuncinya. Ketika dia tertekan, dia dengan cepat meminum pil penyembuh, berharap untuk memulihkan kekuatannya dan berharap lebih. Dengan pelajaran yang dipetik dari masa lalu, kita semua menjadi berhati-hati, melakukan serangan eksplorasi, dan kemudian menentukan apakah serangan penuh mereka dapat menghancurkan perisai. Jika Anda memiliki kemampuan metode es awan, itu lebih baik daripada metode es awan. Liu Yu melihat bahwa Yun Xiao sangat tertarik pada keterampilan ini sehingga dia harus memiliki konstitusi yang terkait dengan sistem es. Yun Xiao menggunakan hampir 80% dari kekuatan serangannya dan pergi ke perisai pertahanan, tetapi tidak ada guncangan. Serangan pantulan itu dengan mudah dihindari oleh Yun Xiao, tetapi wajahnya sangat jelek. Setelah mencobanya, Yun Xiao menyadari dengan jelas bahwa dia tidak punya harapan untuk mendapatkan keterampilan ini. Perisai keterampilan ini setidaknya harus mencapai level Wuzong untuk memiliki kesempatan. Tidak mungkin, Yun Xiao harus mengalihkan target, melihat pilihan ban serep sebelumnya, Ice Ling Jue. Bing Ling Jue ini adalah keterampilan kelas menengah, setara dengan versi Bing Xin Jue yang dikurangi. Namun, efek setelah kultivasi jauh lebih buruk daripada Bing Xin Jue. Meskipun dia tidak berdamai, seiring berjalannya waktu, sebagian besar murid yang datang ke Aula Gongfa telah diusir. Yun Xiao akhirnya memutuskan untuk memilih formula Roh Es. Yun Xiao tidak yakin tentang Bing Xin Jue, tetapi dia yakin tentang Bing Ling Jue. Yun Xiao langsung mencoba yang terbaik untuk meniup perisai itu. Perisai itu sedikit terguncang, dan kemudian pecah seperti kaca dan menghilang. Yun Xiao memasukkan keterampilan itu ke dalam cincin penyimpanan, dan segera seluruh orang itu menghilang. Melihat awan pergi, Liu Yu melihat sekeliling. Murid pertama Chong Jianzong yang pertama kali membombardir perisai telah sembuh, menghancurkan perisai pertahanan dan pergi. Saat ini, hanya Liu Yu yang tersisa. Liu Yu melihat keterampilan ini dengan saksama, dan ada keterampilan tingkat prefektur di antara mereka. Sayangnya, Liu Yu tidak tahu cara memecahkannya. Bagaimanapun, keterampilan tingkat Xuan tingkat atas hanya membutuhkan kekuatan Wuzong. Anda tidak perlu memikirkan betapa sulitnya itu. Terlebih lagi, keterampilan tingkat lokal ini tidak sebagus yang diberikan kepada Liu Yu oleh Master Ilmu Pedang. Pada akhirnya, mata Liu Yu tetap tertuju pada Bing Xin Jue. Itu kamu. Liu Yu akhirnya memutuskan untuk memilih set Bing Xin Jue ini dan memberikannya kepada Yun Xiao setelah keluar. Mungkin sulit bagi orang lain untuk menghancurkan perisai pertahanan, tetapi bagi Liu Yu, masalahnya tidak besar. Liu Yu memutar formula sihir selama 9 putaran dan segera menggandakan kekuatan bertarungnya. Dia meniup perisai dengan keras. Wah, Liu Yu menghancurkan perisai pertahanan dengan mudah.
Liu Yugang memasukkan Bingxin Jue ke dalam cincin penyimpanan, dan pria itu menghilang di aula Gongfa. Baiklah, apa yang terjadi? Begitu dia keluar, Liu Yu menemukan bahwa dia telah datang ke pinggiran tempat rahasia, tetapi dia menemukan bahwa ada yang salah dengan atmosfernya. Liu Yu melihat di depannya dua sosok yang dikenalnya dikelilingi oleh murid-murid lembah Fei Cui, dan ingin menjatuhkan mereka. Kedua orang ini adalah Luo Fu dan Lin Yifan, yang Liu Yu memasuki area rahasia dan sulit ditemukan. Saat ini, kedua pria itu dikelilingi oleh murid-murid lembah Fei Cui. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk menerobos, mereka tidak dapat kembali ke langit. Mereka dipaksa memiliki semakin sedikit ruang untuk bergerak. Jika mereka tidak ingin menangkap mereka hidup-hidup, pertempuran akan berakhir. Tidak peduli apa alasan pihak lain, tetapi aku tidak tahan berurusan dengan teman dan saudaraku seperti ini. Liu Yu berteriak, "Kakak Luo, Kakak Lin, aku datang." Liu Yu, mereka berdua mendongak dan terkejut. Kemudian mereka tidak berdaya. Liu Yu tidak melihat situasi dan melompat masuk saat ini. Itu benar-benar kejutan. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa, karena sudah larut malam, dan Liu Yu telah dikepung sepenuhnya. "Kakak Luo dan Kakak Lin, apakah kalian baik-baik saja?" Liu Yu mendatangi mereka dan bertanya. Luo Fu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Kami baik-baik saja untuk saat ini, tetapi kami akan segera memiliki sesuatu untuk dilakukan. Namun, kalian benar-benar tidak boleh melompat turun." "Apa itu? Apakah kalian ingin aku melihat bahwa kalian berdua dalam bahaya dan aku tidak peduli?" Liu Yu dengan wajah tidak senang berkata. Keduanya sangat tersentuh. Luo Fu bahkan tertawa dan berkata, "Baiklah, kita adalah saudara yang baik dari generasi ke generasi." Setelah itu, Luo Fu berkata sambil tertawa, "Kamu telah berlatih begitu cepat sepanjang waktu. Kali ini, kami akhirnya meninggalkanmu. Kami berdua memiliki 9 tingkat wuling, dan kamu hanya 7 tingkat wuling. Layak untuk melampauimu sekali sebelum kamu mati. Siapa yang bilang aku wuling 7, dan kita tidak akan mati hari ini?" Liu Yu bertanya, dan kemudian kultivasi puncak wuling Jiupin tidak lagi ditutup-tutupi, dan meledak tanpa syarat. Liu Yu belum pernah menemukan Luo Fu sebelumnya, jadi dia khawatir orang lain akan mengancamnya dengan mereka. Sekarang setelah dia menemukan mereka, Liu Yu secara alami tidak menyimpan prestasinya. Kamu sudah mencapai tingkat 9 wuling, dan kamu masih di puncak. Kamu bisa memasuki Wuzong hanya jika kamu berada di dekat gerbang." Luo Fu bertanya dengan linglung. Kemudian mereka tertawa getir. Mereka mendapat kesempatan besar di tempat rahasia dan langsung masuk ke aula warisan untuk menerima warisan. Dapat dikatakan bahwa mereka mendapat kesempatan terbesar di tempat rahasia. Liu Yunan masih berjalan di depan mereka dan meninggalkan mereka di belakang. Namun, Luo Fu adalah orang yang berpikiran terbuka. Setelah dia tertekan, dia mengeluh, "Liu Yu, kamu benar-benar tidak menarik. Kamu tidak bersedia membiarkanku lebih dari sekali sebelum aku mati. Kamu sangat dekat dengan kultivasiku. Apalagi, kataku, kita tidak akan mati hari ini." Liu Yu berkata sambil tersenyum, dan kemudian pinggiran selatan menatap dingin pada para murid lembah Fei Cui ini. Petik 2. Ayo pergi bersamaku. Liu Yu tidak perlu khawatir tentang hidup atau matinya. Selama kita menangkap 2 murid sekte Liu Yun yang diwarisi hidup-hidup, kita pasti akan diberi hadiah ketika saudara seperguruan Li datang. Penampilan Liu Yu, di mata para murid lembah Fei Cui, tidak lain adalah seorang yang galak tetapi pengecut di dalam hatinya. Melihat para murid lembah Fei Cui tidak sabar dan ingin bergerak dengan serius, Luo Fu Lin Yifan berubah total. Lin Yifan menatap Liu Yu dengan serius dan berkata, "Mereka tidak akan menyakiti kita karena mereka tahu bahwa kitalah yang menanggung warisan. Kami akan melindungimu nanti, dan kamu dapat memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri." Meskipun mereka berdua bisa mendengar keyakinan kuat dalam kata-kata Liu Yu, mereka tahu kengerian lembah Fei Cui. Saat ini, hanya setengah dari murid lembah Fei Cui yang mengelilingi mereka. Selain itu, Li Fei Yu, murid inti lembah Fei Cui yang diakui, belum datang. Saya percaya bahwa Li Fei Yu, yang telah menerima berita itu, akan segera datang ke sini. Jika dia menerobos pengepungan, masih ada harapan bahwa Liu Yu dapat melarikan diri. Ketika Li Fei Yu datang, tidak akan ada harapan sama sekali. Melihat bahwa Liu Yuxi tidak memiliki ide untuk bertindak, Lin Yifan hanya bisa menghela nafas dalam hati,
meskipun dia tidak berpikir untuk bersaing dengan Liu Yu. Namun, Liu Yu banyak membantunya dan membuatnya menghormati Liu Yu, tetapi latihan Liu Yu terlalu gegabah menurutnya. Tetapi sudah terlambat untuk membicarakan hal-hal ini sekarang. Para murid lembah Fei Cui telah mengepung mereka, sejauh ini, mereka harus menghadapi para murid ini secara langsung. Pada saat ini, mereka berdua memutuskan untuk bertarung melawan para murid lembah Jadeite. Luofu mengeluarkan setumpuk batu roh dan melepaskan beberapa boneka. Semuanya telah mencapai tingkat Wuling Jiupin, yang sama dengan yang diperoleh Liu Yu saat dia diuji. Lin Yifan, di sisi lain, mengeluarkan pedang. Itu bukan hanya senjata roh, tetapi juga senjata roh menengah. Tiba-tiba, para murid lembah Fei Cui ini menjadi serakah. Bahkan Li Fei Yu, sebagai saudara seperguruan mereka, tidak pernah memiliki senjata roh tingkat menengah. Dapat dibayangkan bahwa itu berharga. Lihatlah penampilan kedua orang itu, seharusnya satu orang telah mendapatkan sebagian dari warisan penguasa tempat rahasia. Dengan karakter Luofu, dia sedikit cabul dan remeh. Apa yang dia dapatkan seharusnya adalah warisan formasi dan boneka, dan yang didapat Lin Yifan adalah warisan teknik pedang. Seperti yang diduga Liu Yu, ujung jari Luofu terjepit dan batu roh jatuh ke area sekitarnya, dan formasi perlahan terbentuk. Namun, Luofu telah berhubungan dengan formasi untuk waktu yang lama, dan kekuatan formasi itu terbatas. Hal itu tidak banyak berpengaruh pada murid-murid lembah Fei Cui ini. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ketika kedua belah pihak bertarung, Liu Yu dapat melihat bahwa Luofu dan Lin Yifan sama-sama sangat kuat, hampir sebanding dengan Hua Song. Ketika prestasi mereka mencapai puncak 9 tingkat, kekuatan mereka pasti lebih kuat dari Hua Song. Sayangnya, lawan mereka adalah murid-murid lembah Fei Cui, dan tidak ada satupun dari mereka yang vegetarian. Meskipun yang terkuat, yang dipimpin oleh Li Fei Yu, belum tiba, murid-murid lembah Fei Cui mereka membuat mereka sangat sulit untuk menghadapinya. Liu Yu merasa sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Tinjunya mengepal dan rasa kekuatannya yang kuat muncul. Tubuh Liu Yu secepat kilat, dan dia bergerak cepat di antara kerumunan. Untuk sesaat, dia jungkir balik. Dia ditinggalkan sendirian untuk bersiap memulai, dan akhirnya dia tertegun. Setelah selesai, Liu Yu menggerakkan otot dan tulangnya. Kemudian dia memandang mereka sambil tersenyum dan berkata, "Aku berkata bahwa kita akan kembali bersama hidup-hidup." "Aku benar, Liu Yu, mengapa kamu begitu kuat sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan hanya karena tubuh fisikmu?" Luofu menelan ludahnya, tenggorokannya kering, dan dia berseru dalam hatinya. Wuzong biasa mungkin tidak begitu kuat. Di satu sisi Lin Yifan juga penuh dengan senyum pahit, dia berpikir sebelumnya untuk mengikuti langkah Liu Yu, memperpendek jarak di antara mereka, tetapi sekarang tahu bahwa Liu Yu telah meninggalkan mereka berdua jauh di belakang. Melihat para murid lembah Fei Cui yang mengerang di seluruh tanah, Luofu merasa bahwa dia tidak mengenal Liu Yu untuk sesaat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Liu Yu untuk mencapai tingkat kesulitan? "Kakak Luo, Kakak Lin, ayo kita pergi. Waktu penutupan tempat rahasia sudah dekat. Ayo kita cepat ke pintu keluar." Mengetahui bahwa mereka sulit mencerna keterkejutan mereka untuk sementara waktu, mereka mengubah topik pembicaraan. Tepat pada saat ini, sesosok di langit datang ke tempat Liu Yu berada. Dia bersenandung dingin, "Jika kalian ingin pergi, kalian harus bertanya padaku apakah aku setuju atau tidak. Jangan khawatir, kakak seperguruan. Kami akan datang." Murid lembah Fei Cui berseru dengan gembira. "Ah, tidak, ini Li Fei Yu. Ayo kita pergi." Luofu sangat terburu-buru. Sayangnya, sudah terlambat, orang-orang belum turun. Li Fei Yu yang terkondensasi dari telapak tangan raksasa emas dan hitam telah turun. Liu Yu dapat dengan mudah menahan serangan seperti itu, tetapi bagi Luofu, mereka enggan melakukannya. Tanpa ragu-ragu, tangan Liu Yu datar, dan dia memukul keras telapak tangan besar Li Fei Yu. Telapak tangan raksasa dua warna emas dan hitam memadatkan kekuatan yang kuat dan tandingannya. Suara keras, meskipun Luofu Lin Yifan telah mencoba yang terbaik untuk membela diri, mereka masih dikalahkan oleh gelombang udara yang kuat. Adapun para murid lembah Fei Cui yang dirobohkan oleh Liu Yu, mereka melemparkan mereka sepenuhnya dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras. Dapat dikatakan bahwa mereka terluka dan berteriak kesakitan. Jika bukan karena bagian dari Li Fei Yu, mereka akan berteriak keras. Tubuh suci 9 putaran.
Kedua belah pihak berbicara hampir bersamaan, tidak menyembunyikan keterkejutan mereka. Li Feiyu terkejut karena Liu Yu tidak pernah dikenal sebelumnya. Dia bahkan berlatih jurus sihir 9 putaran dan, seperti dirinya, mencapai puncak level kedua. Liu Yu lebih penasaran daripada terkejut. Setelah sekian lama, dia adalah orang pertama yang melihat berlatih jurus sihir 9 putaran selain dirinya, dan dia juga berlatih hingga tahap akhir dari putaran pertama. Siapa kamu? Li Feiyu bertanya pada Liu Yu. Ini adalah pertama kalinya dia menanyakan nama seseorang dalam waktu yang lama. Kekuatan Liu Yu telah dikenali olehnya. Liu Yunzong, Liu Yu. Liu Yu berkata dengan samar. Para penonton di tempat kejadian diam-diam mengingat nama itu. Dapat dibayangkan bahwa jika Liu Yu dapat bertahan hidup, belum lagi kemenangan, bahkan jika dia selamat, itu akan menjadi kehormatan besar. Kekuatanmu sangat kuat. Di antara semua murid yang telah memasuki tempat rahasia, kamu adalah orang pertama yang layak untuk diserang kecuali debu dan asap. Mengenai kekuatan Liu Yu, dia tidak jelas, tetapi dia tahu bahwa tidak ada hal yang sederhana untuk mengolah formula sihir 9 putaran, dan tidak mudah untuk mengolahnya hingga mencapai puncak. Liu Yu tidak akan meremehkan dirinya sendiri ketika pihak lain sangat menghargai dirinya sendiri. Dia berkata, kamu adalah yang terkuat di antara rekan-rekanku saat ini, dan aku sangat ingin bertarung denganmu. Meskipun pihak lain tadi marah, jelas bahwa pihak lain tidak memikirkan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak benar-benar memahami kekuatan masing-masing. Sesuai keinginanmu, hari ini, apapun alasannya, aku harus meminta keadilan bagi murid-muridku di Lembah Giok, sehingga semua orang dapat memahami bahwa Lembah Giok tidak boleh dihina. Li Feiyu tidak pernah terkalahkan sejak dia bergabung dengan Lembah Zamrud. Dia telah mengumpulkan kepercayaan diri yang tak terkalahkan dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan gagal. Liu Yu sama seperti Liu Yu. Sepanjang jalan, dia bangkit pada akhirnya, menciptakan keajaiban dan tumbuh dalam kesulitan. Dia telah mengesampingkan kepengecutannya, dan sisanya adalah kepercayaan diri. Ini adalah kontes antara dua orang muda dengan keyakinan penuh. Kedua belah pihak juga menjalankan formula sihir 9 putaran, meningkatkan kekuatan tempur mereka hingga batasnya. Kekuatan tempur yang diberikan oleh tubuh suci 9 putaran itu mengerikan. Sebagai keterampilan pemurnian tubuh pertama, formula sihir 9 putaran dapat dihormati pada level yang sama. Selain itu, ia juga dapat menggandakan efektivitas tempur. Ini tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Guncangan hebat dari kedua orang itu bersama-sama, membiarkan kekuatan yang kuat kembali. Meskipun Li Feiyu memiliki keunggulan dalam tinju, tubuh Liu Yu diubah oleh binatang buas Ngeidan yang menelan, dan kekuatannya sendiri dominan. Kedua belah pihak sama, dan sulit untuk mengalahkan lawannya. Namun, keduanya bertekad untuk memutuskan apakah akan menang atau kalah, atau bagaimana cara berdamai. Tinju Bahuang. Tinju Li Feiyu lebih mendominasi, dan memiliki momentum, 8 pemboros dan 6 harmoni. Bangga bertarung melawan 8 tandus. Liu Yu tidak menunjukkan kelemahan. Meskipun dia sedikit kurang sombong daripada kekuatan dominan pihak lain, Liu Yu menciptakannya, dan kekuatannya bisa lebih sempurna. 6 dalam 1. Tangan. Telapak tangan Paiyun. Semua jenis gerakan digunakan oleh kedua belah pihak satu demi satu. Namun, keduanya kuat secara fisik, bahkan jika mereka bertarung dengan keras, tidak ada yang salah. Jika kekuatan mereka dapat digandakan atau bahkan lebih, hanya ada sedikit harapan untuk mengalahkan pihak lain. Jika saya dapat menggunakan gerakan ini dengan sempurna, saya mungkin dapat menempati keuntungan yang cukup besar dalam kompetisi fisik. Sayangnya, sekarang saya tidak marah. Kekuatan terbesar yang dapat diberikan oleh gerakan tidak membakar langit ini sama kuatnya dengan pertempuran yang sombong melawan 8 gurun. Sungguh disayangkan memikirkan meditasi Liu. Li Feiyu juga diam-diam merasa sangat disayangkan bahwa dia memiliki beberapa keterampilan unik, tetapi dia tidak ingin menggunakannya. Dia ingin menggunakannya ketika dia berjuang untuk daftar Qianlong. Jika digunakan saat ini, itu akan sangat tidak berharga. Ada begitu banyak orang di sini. Dia tidak ingin memperlihatkan keahlian uniknya. Selain itu, meskipun dia yakin dengan keahlian uniknya, dia dapat mengalahkan Liu Yu, tetapi dia tidak berpikir dia dapat bertahan di Liu Yu. Bagaimanapun, tubuh Liu Yu sekuat dia, jadi terlalu sulit untuk dibunuh. Kalau begitu, mengapa membuang-buang waktu? Mereka hampir berhenti pada saat yang sama.
Li Feiyu menatap Liu Yu dengan serius dan berkata, kamu adalah lawan yang layak mendapatkan perlakuanku yang hati-hati. Namun, pertarungan sesungguhnya antara kamu dan aku bukan sekarang, tetapi dalam pertarungan untuk daftar Qianlong. Saat itu, aku pasti akan mengalahkanmu. Mulut Liu Yu melengkung. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan pihak lain, dan bahwa pihak lain adalah putra surga di lembah Fei Cui, dia tidak ingin membuat masalah besar. Pada saat ini, dia telah menggunakan pedangnya untuk membunuh pihak lain. Jika dia menggunakan pedangnya, itu akan sebanding dengan kekuatan Wuzong Sanpin biasa, dan dia pasti akan dapat mempertahankannya. Li Feiyu tidak tahu ide Liu Yu. Setelah selesai, Li Feiyu berhenti menatap Liu Yu. Sebaliknya, dia menegur para murid lembah Fei Cui untuk pergi. Dia juga dengan cepat menuju pintu keluar dan berkata, aku menantikan pertemuanmu di daftar Qianlong. Aku juga. Liu Yu memiliki cara rahasia di dalam hatinya. Dia merasa telah memperoleh banyak hal dari melawan Li Feiyu, yang juga berlatih formula sihir Jiushuan. Dia lebih tahu tentang karakteristik formula sihir Jiushuan. Bagaimana mungkin Liu Yu begitu kuat sehingga dia bisa setara dengan Li Feiyu? Suara luar biasa dari murid Sekte Epi terdengar. Apa yang tidak mungkin? Kakak seperguruan Liu Yu adalah orang pertama di daratan Tiongkok yang berlatih teknik tubuh dan jiwa. Wajar baginya untuk menjadi kuat. Murid Sekte Liu Yun segera bersorak untuk Liu Yu, dan matanya penuh dengan kekaguman. Itu adalah Li Feiyu, murid pertama lembah Fei Cui, yang juga merupakan sosok yang sangat kuat di antara murid-murid Zhenzuan. Liu Yu mampu bersaing dengan Liu Yu. Betapa keras dan bangganya dia. Melihat penampilan murid-murid Sekte Liu Yun, Sekte Feixing tidak bisa menahan rasa cemburu dan berkata, apa yang begitu membanggakan dari ini? Li Feiyu jelas tidak menggunakan semua kekuatannya dan ingin mempertahankan kekuatannya dan membuat gebrakan besar di daftar Qianlong. Kalau tidak, bagaimana mungkin Liu Yu menjadi lawan? Kakak seperguruan Liu Yu mungkin telah mempertahankan kekuatannya. Jika kalian benar-benar bertarung, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Liu Yu mengangguk pada dirinya sendiri. Pengikut Sekte Liu Yun mengatakannya dengan baik. Dia memang memiliki beberapa keraguan. Namun, tidak tepat untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dia seharusnya benar-benar bisa menang. Ada banyak orang yang menonton perang. Di antara mereka, para pengikut Pavilion King Chen yang muncul di jalan penasaran untuk melihat kedua belah pihak bertarung. Bukankah itu anak laki-laki yang kita temui di tingkat kedua? Kekuatan yang dia tunjukkan saat itu bukanlah Wuling tingkat 6. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi Wuling tingkat 9? Apakah dia menyembunyikan prestasinya? Terlebih lagi, dia juga berlatih formula sihir 9 putaran dan mencapai puncak putaran pertama. Para pengikut Pavilion King Chen juga berbicara tentang Liu Yu, dan mereka memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang Liu Yu. Bahkan Chen Feiyan, seorang wanita cantik yang tampaknya tidak memakan kembang api orang lain, memiliki mata yang cemerlang. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah pertarungan mereka, dia menatap Liu Yu dalam-dalam dan memanggil para murid Pavilion King Chen untuk pergi. Mata Liu Yu tampaknya tidak melihat semua orang, tetapi melihat ke awan. Pada saat Yun Xiao muncul di sini, Liu Yu menemukan bahwa kekhawatirannya yang mendalam ada di matanya. Namun, ketika Liu Yu dan Li Feiyu seimbang, dia merasa lega dan siap untuk pergi ketika Li Feiyu pergi. Melihat ini, Liu Yu berlari mengejarnya. Kenapa, kakak senior Liu Yu? Tanda tanya, sepertinya aku melihat kakak senior Yun Xiao pergi ke arah itu tadi, bukan? Petik 2, itu juga normal. Kakak senior Yun Xiao adalah murid perempuan paling kuat dari Sekte Liu Yun. Dia bukan hanya wanita yang kuat, tetapi juga putri yang berharga dari patriark. Dibandingkan dengan kakak senior Liu Yu, dia juga wanita yang berbakat. Bagaimana dengan kakak senior Huazong? Kakak senior Huazong menyukai kakak senior Yun Xiao. Seluruh klan tahu itu. Bagaimana bisa kakak senior Huazong dibandingkan dengan kakak senior Liu Yu? Kakak seperguruan Liu Yu masih sangat muda dan memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga dia tidak memiliki keunggulan dibandingkan kakak seperguruan Huazong. Ya, saya ingat bahwa tidak lama setelah kakak seperguruan Liu Yu menjadi murid inti, dia menjadi yang paling kuat di antara murid inti. Mendengarkan pembicaraan orang-orang, dia bersembunyi dalam kegelapan, takut menunjukkan kepalanya, khawatir bahwa Huazong, yang ditemukan oleh Liu Yu Yun Xiao, terlihat jelek. Pada saat yang sama,
dia takut dengan kekuatan dan bakat Liu Yu. Saat ini, yang dia inginkan adalah mencapai pintu keluar secepat mungkin, keluar sebelum Liu Yu dan Yun Xiao keluar dari tempat rahasia, dan kemudian pergi dengan cepat. Liu Yunzong tidak dapat tinggal lebih lama lagi, bahkan di negara bagian Jin. Dia harus bersembunyi di negara lain untuk mendapatkan rasa aman. Ketika dia bergabung dengan kerumunan, Huazong bergegas ke pintu keluar dengan cepat. Waktunya singkat, jika dia terlambat, dia akan mengkhawatirkan hidupnya.